Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin muslimat rahimakumullah, para jemaah Masjid Az-Zumar yang hadir di masjid maupun yang mengikuti melalui Zoom. Alhamdulillah pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian subuh setiap awal bulan hari Sabtu, dan kita berharap bahwasanya aktivitas kita pada pagi hari ini aktivitas yang mendatangkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawalinya dengan ketaatan, hari-hari kita ketahuan dan ketaatan. Mudah-mudahan waktu-waktu selanjutnya adalah waktu yang diberkahi, penuh dengan manfaat dan penuh dengan artinya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Dan kita yakin bahwa menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang penting dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kita harus mengiringi karena ilmu itulah yang akan membaguskan iman kita, ilmu itulah yang akan membaguskan ibadah kita, dan ilmu itu pula lah yang akan membaguskan akhlak kita. Dan sejatinya ilmulah yang akan memelihara kita. Jadi kalau antara ilmu dan harta, itu bedanya di situ. Kalau harta, kita harus menjaga harta kita. Kalau punya harta, kita harus menjaga harta kita supaya tidak hilang. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Karena dengan ilmu itu kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya akan membahas masalah artinya berkaitan dengan bulan Sya'ban. Dan kita hari ini sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 2 insya Allah. Dan insya Allah kita berarti bulan depan kita sudah puasa. Dan mudah-mudahan puasa kita bisa berbarengan semuanya. Sama-sama tanggal 1 Maret semuanya kita seluruh dunia sudah puasa insya Allah. Dan judul yang saya sampaikan tanya Sya'ban yaghfulun nas, itu ucapan Rasulullah. Jadi Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan manusia. Kenapa dikatakan lupakan manusia? Karena berada di antara satu bulan Rajab yang merupakan bulan haram dan juga kemudian diapit dengan bulan Ramadan. Jadi orang perhatiannya kepada bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu ada bulan yang dimuliakan Allah, dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya bulan Rajab. Dan orang banyak beribadah di situ. Dan nanti pada bulan Ramadan, ya kita memang ada bulan di mana kita dianjurkan memperbanyak ibadah kita. Dan di tengah-tengah ada bulan Sya'ban. Nah, orang lupa apa yang harus dilakukan bulan Sya'ban. Ada beberapa keutamaan bulan Sya'ban. Jadi kalau ada Syekh Al-Munajjid, ya Syekh Al-Munajjid sekarang ulama yang paling sering berfatwa di Saudi itu, masih tergolong masih muda walaupun umurnya di atas 50. Jadi kalau umur 50 itu dianggap muda masih kalau ulama Saudi, karena yang ulama-ulama lainnya 80 tahun umurnya. Beliau mengarang risalah ada 32 keutamaan Sya'ban. Ya. Saya hanya membawakan 7 saja di sini karena kalau di teliti lebih lanjut dari 32 keutamaan Sya'ban itu ya ada rinciannya. Jadi kalau dikelompokkan mungkin ya garis besarnya cuma 7 saja keutamaan bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu. Yang pertama adalah bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya perintah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini kalau bagi bapak-bapak karena setiap hari salat Jumat, setiap pekan salat Jumat pasti hafal karena selalu dibaca. Ya. Surat Al-Ahzab ayat
56 itu turun pada bulan Sya'ban. Ya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, di semua malaikat, yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat. Jadi kata-kata yusholluna itu menunjukkan bahwa terus-menerus bersalawat, bukan sekali-sekali. Jadi Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah bersama para malaikat itu bersalawat. Jadi namanya mukhbirah, Allah mengabarkan kepada kita. Kemudian paragraf yang keduanya amirah, memerintahkan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka arti bersalawatlah kalian kepada Nabi. Shallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat kepadanya dan ucapkan salam kepada Nabi. Jadi perintah ini sering saya katakan, ini perintah yang unik. Satu-satunya perintah ibadah yang didahului dengan pernyataan oleh Allah bahwa Allah melakukan itu. Jadi Allah dan para malaikat melakukan, baru diperintahkan kepada kita. Jadi menunjukkan betapa hebatnya salawat ini. Salawat ini bukan main-main, hebat. Karena tadi ibadahnya dicontohkan oleh Allah dan para malaikat. Sebelum memerintahkan kepada kita, Allah dan para malaikat itu menyontohkan dulu. Jadi, apa maknanya Allah kok adanya bedanya salawatnya malaikat, salawatnya Allah dengan salawatnya kita? Di dalam kitab-kitab tafsir artinya, karena salawat itu intinya kan doa, tapi Allah kan tidak mungkin berdoa. Pada siapa Allah berdoa? Karena Dia yang Maha Kuasa, Dia Tuhan satu-satunya. Maka ketika dikatakan Allah bersalawat pada Nabi, itu berarti Allah langsung menurunkan rahmatnya kepada Rasulullah. Ini bukan doa. Lalu apa maknanya salawat malaikat pada Rasulullah? Maknanya adalah istighfar. Jadi malaikat itu beristighfar, mintakan ampun pada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah kan sudah diampuni dosanya. Gak perlu minta ampun lagi, tapi itu ketika kita minta ampun, artinya itu menambah derajatnya Rasulullah, memperbanyak timbangan kebajikan Rasulullah. Jadi salah satu artinya manfaat istighfar bagi kita juga. Istighfar itu selain kita minta ampun kepada Allah, artinya kita minta ampun atas dosa-dosa kita, supaya kita tidak diazab oleh Allah. Istighfar itu bermakna di kasrati zat. Artinya kata zat itu artinya untuk menambah timbangan kebaikan kita. Karena kalau kita baca istighfar sebelum Allah mengampuni kita, artinya itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Sehingga ketika Allah memberikan, arti kita baca istighfar itu, timbangan kebaikan kita bertambah. Jadi ada dua manfaat istighfar kita. Selain kita diampuni dosa-dosanya, ini timbangan kebaikan kita ditambah. Itu dahsyat sekali istighfar itu. Jadi kan begini, timbangan ini timbangan kebaikan, ini dosa. Kalau kita minta istighfar, beristighfar, dosa kita dikurangi, timbangan kebaikan kita ditambah. Nah itu kita malaikat itu artinya ketika bersalawat itu menambah timbangan kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah salawat kita kepada Rasul apa? Doa. Doa agar Allah artinya meninggikan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqamim mahmuda, dalam artinya tempat yang terpuji. Apa maknanya salawat bagi kita? Artinya salawat itu artinya bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Rasulullah? Karena Rasul empatinya itu begitu besar pada kita, kepada umat manusia. Sampai-sampai Rasulullah tuh artinya sedih banget artinya kalau ada orang yang nggak mau nurut, artinya mengikuti jejak ajarannya. Dalam surat Kahfi, fala'alaka bahun nafsaka. Jadi seolah-olah Rasulullah itu udah kayak stres gitu, artinya dalam tanda kutip ya, bukan melihat umat itu diajak nggak mau, itu artinya karena ingin supaya artinya umat selamat, karena Rasulullah tahu kalau orang nggak ngikuti ajaran dia nggak selamat nanti di dunia akhirat. Begitu cintanya Rasulullah pada umat manusia seluruhnya, bukan umat Islam saja. Jangan sampai ada umat manusia ini masuk neraka. Tapi karena ada orang yang menerima ajaran Rasulullah, jangan ada yang tidak menerima. Nah, itu membuat Rasulullah merasa sedih. Nah, kita yang sudah menerima artinya ajakan Rasulullah, tentunya berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Maka ucapan salawat kita itu harus kita risah, atau harus kita iringi dengan perasaan cinta kita kepada Rasulullah. Bukan segala ucapan saja. Kita rasakan betapa cintanya Rasulullah pada kita. Jadi ketika dari sebuah hadis riwayat Imam Ahmad itu, ketika Rasulullah dibangkitkan nanti pada karena Rasulullah yang pertama dibangkitkan, analah, ya Allah artinya, aku dibangkitkan untuk menyelamatkan umatku nanti yang beri syafaat. Itu begitu cintanya Rasulullah, sampai bukannya di dunia saja, nanti dari kiamat itu beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Maka kita mengucapkan salawat itu, kita harus artinya dengan perasaan cinta kita kepada Rasulullah. Ada apa? Bukan sekedar ucapan saja. Kita rasakan betul supaya kita nanti nyambung dengan Rasulullah. Dan seperti saya katakan, artinya menurut pendapat para ulama, artinya, seluruh ibadah itu bainal rawat wal qabul. Ibadah itu semuanya antara diterima atau tidak diterima. Ibadah salat kita bisa diterima, bisa tidak. Tapi karena menurut ulama katanya, kalau salawat itu pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima. Loh kok gimana? Kata kalau Allah pasti diterima. Nah, satu artinya tadi, karena Allah merintahkan, artinya kan bersalawat kepada kita. Allah mencontohkan, Allah memerintahkan kepada kita. Berarti kita mencontoh apa yang dibuat Allah dan para malaikat. Itu satu. Kemudian, apa itu salawat? Doa. Doa kepada siapa? Pada orang, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad. Jadi aneh nggak kalau Allah tidak mengabulkan salawat kita, tidak menerima salawat kita? Aneh kan? Allah perintahkan, terus kita doakan orang yang paling dicintai oleh Allah. Masa Allah, aku nggak mau, tak terima salawatnya. Berarti Allah tidak ingin supaya Nabi Muhammad itu mulia kan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya kata ulama ini unik juga, para ulama ini yang menyimpulkannya. Orang fasik, orang yang dosa sekarang selama dia beriman, kalau dia bersalat pasti diterima. Orang ahli maksiat itu kalau bersalat pasti diterima. Ya, beda dengan orang yang sholat atau yang lain. Belum tentu, kalau kita hati kotor ini belum tentu diterima. Tapi kalau apapun ceritanya, kalau dia berselawat pada Rasulullah, pasti diterima. Tadi karena logikanya seperti itu. Tidak mungkin Allah menolak salawat itu, karena salawatnya mendoakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Makhluk yang paling dicintai, bukan lebih dicintai dari mereka. Habibullah. Nah, itu. Maka salawat itu adalah artinya ya, para ulama artinya kemudian menyimpulkan, karena tadi ayat ini surat Al-Ahzab 56 turun pada bulan Syaban, dianjurkan bulan Syaban itu kita memperbanyak baca sholawat pada Rasulullah SAW. Kalau bulan Rajab itu kemarin itu dianjurkan banyak istighfar.
Nanti kalau bulan Ramadan anjurannya adalah kita membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi kadang-kadang eh, ibadah-ibadah itu harus kita pelajari, artinya waktunya kaitan dengan waktu, nah stressing ini mana? Hari Jumat misalnya kita dianjurkan memperbanyak baca sholawat. Bahkan ada yang ekstrim itu ulama ngajar kalau perlu artinya zikir-zikir yang lain diganti dengan sholawat saja kalau hari Jumat. Ekstrim itu ya. Tapi ya kita pertengahan lah, nggak terlalu gitu ya. Tetap kita baca zikir yang lain, tapi sholawatnya kita perbanyak. Karena anjuran tadi setiap Jumat itu kita harus membaca sholawat. Ini karena bulan Sya'ban ini diturunkannya artinya perintah sholawat, maka dianjurkan ada baca. Karena ada hadis walaupun lemah tapi ada Sya'ban syahri kata Rasulullah. Sya'ban itu bulanku. Ya, karena ini bulan Rasulullah kita anggap katanya. Ya, karena ada kaitannya dengan ayat ini turun bulan Sya'ban kita perbanyak baca sholawat. Tadi selawat kita harus dengan penuh perasaan. Jadi ada hadis sahih riwayat Imam Syafi'i mengatakan man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara sholawatan. Barang siapa bersalawat kepada satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, itu balasannya langsung. Maka ada seorang ulama Abu Bakar Syatta itu merinci apa itu asyara salawatan itu. Jadi ada 10 artinya manfaat salawat. Yang pertama adalah Sholatul Malikil Jabbar. Ini artinya agak ada puisinya sedikit. Yang pertama adalah kalau kita bersalawat maka Allah akan Malikul Jabbar, Allah yang maha kuasa, maha raja dan maha Al-Jabbar. Al-Jabbar itu yang maha memaksa, sangat berkuasa sekali. Dia akan membalas salawat kita, itu pertama. Kemudian yang kedua, manfaat salawat syafaatul Nabil Mukhtar. Kita akan mendapat syafaat dari Nabiul Mukhtar. Nabiul Mukhtar itu julukan Rasulullah, Nabi yang terpilih. Jadi Nabi yang Mukhtar itu terpilih. Yang kedua artinya tadi, yang pertama Sholatul Malikil Jabbar, yang kedua adalah Syafaatul Malikil Nabiul Mukhtar. Yang ketiga artinya salawat itu manfaatnya adalah yaqtada malaikul abrar, malaikatul abrar. Kita meniru perbuatan malaikat. Jadi, yang ketiga atau salawat itu meniru perbuatan malaikat. Ya, malaikat itu mana? La ya'suna ma'arallahu yaf'alu ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah buat dosa dan selalu artinya menjalankan perintah yang Allah berikan pada dia. Jadi kalau kita meniru perbuatan malaikat itu berarti kita betul-betul artinya menyamakan frekuensi kita dengan malaikat. Jadi kebaikan-kebaikan malaikat itu kita kan bisa dapatkan kalau kata ada iktidam malaikul abrar. Nah, yang keempat katanya faedah salawat itu adalah muhalafatul munafik wal kuffar. Kita membedakan diri kita dengan orang munafik dan orang kafir. Yang kelima artinya awul khataya wal amzar. Menghapus dosa-dosa. Jadi dengan selawat itu kita hapus dosa-dosa. Ada hadis Nabi kalau orang baca salawat akan terhapus 10 dosanya, akan ditingkatkan 10 derajatnya. Kalau ada yang suka baca salawat artinya munjiat itu kan sholatan tunjil bila awal afat wa taqbil hajat tuhirul menjami sayat tuhirul menjami sayat, membersihkan diri dari segala kekotoran-kekotoran. Yang keenam artinya qada'il hawail hajat. Jadi qada'il artinya
bisa menyampaikan hajat kita dengan salawat itu. Jadi ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh dari doa, sepertiga dari doa saya itu isinya salawat. Bagus kata Rasulullah. Bagaimana kalau setengah doaku salawat aja? Bagus kata Rasulullah. Bagus. Bagaimana ke seluruh doa saya salawat saja? Bagus kata Rasulullah. Nanti hajat-hajat kamu dikabulkan. Jadi kalau kita baca salawat aja tanpa doa yang lain gitu, ada menurut hadis ini, hajat kita dikabulkan. Jadi kalau kita baca salawat, nggak baca doa lain, tadi karena Allah tadi kan memberikan salawat kepada kita, kalau jadi akan kabulkan doa kita kalau kita memperbanyak salawat. Maka kita anjurkan baca berdoa itu banyak salawat. Enggak cuma sekali, harus berkali, banyak salawat kita sebagai pengantar doa kita. Kemudian yang ketujuh, tanwirul zawahir wal asra. Yang ketujuh, ada salawatnya menyinari, menjadikan diri kita ini bersinar. Artinya dalam sinar yang artinya nur dari Allah, mendapat nur dari Allah. Kalau kita memperbanyak baca salawat. Yang kedelapan, an-najatu minan nar. Kita terhindar dari api neraka. Yang ke-10, duhulul darul qarar. Yang ke-9, masuk dalam surga kita berkat selawat kita. Nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Masuk surga kita. Yang ke-10, nah, salamul azizul jabbar. Kita mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini itu kita baca salawat. Dan salawat itu seperti katakan tadi, ini bagian dari akidah, bukan sekedar ibadah biasa. Ini bagian dari akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu diturunkan setelah Nabi Isa. Apa kaitannya salawat ini dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu dipertuhankan oleh pengikutnya setelah beliau wafat. Kenapa dipertuhankan? Karena ada salah persepsi. Seolah-olahnya anak Tuhan dan segala macam. Satu kesatuan dengan Tuhan. Tiga dari satu. Nah, untuk membongkar itu semua, maka diperintahkanlah orang bersalawat. Mengapa diperintahkan salawat? Itu membuktikan bahwa antara Allah dan Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad hamba memerlukan Allah kan gitu. Sehingga perlu rahmat dari Allah, Nabi Muhammad, dan kita menganggap bahwa Nabi Muhammad itu perlu kita doakan dengan baca salawat itu. Jadi tidak mungkin seorang mukmin itu dengan bersalawat mempertuhankan Nabi Muhammad, kan nggak mungkin. Masa kita mendoakan Tuhannya? Kita kan nggak mungkin. Nah, itu bagian dari akhir, makanya pentingnya salawat kan di situ. Jadi bukan sekedar main-main, maka ketika Allah artinya menyontohkan bersalawat, malaikat bersalawat, kita diperintahkan bersalawat, itu supaya jadi akidah. Rasulullah itu, Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia hamba. Makanya perlu didoakan malaikat oleh kita gitu kan. Itu bagian dari akidah. Jadi makanya salawat itu jadi pentingnya situ. Nah, tambahan sedikit ini kemudian para ulama salah belakangan nih. Setelah timbulnya, kan kita sering baca salawat gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata-kata asbihi ajma'in itu juga bagian dari hal yang penting bagi kita orang yang sunni. Membedakan dengan Syiah. Mengapa kita harus pakai kata ajma'in? Karena Syiah itu tidak ikram sahabat keseluruhan. Orang Syiah itu hanya memuliakan Ali. Nah, untuk membedakan kita dengan Syiah, maka kita harus artinya baca tadi
wa ala alihi washabihi ajma'in. Dari seluruh sahabat kita doakan, kita ikutkan salawat itu. Ini ulama belakangan nantinya karena kaitan sama membedakan karena orang Syiah itu artinya nggak mau artinya memuliakan Umar, memuliakan Abu Bakar. Ya kalau kita pergi haji itu dia kalau ziarah di makam Rasulullah di depannya makam Sayyid Umar sama Abu Bakar meludah dia kan kalau pas lewat makam Abu Bakar meludah karena dia tidak dibenci ya sama Umar. Nah, kita bedakan ajma'in itu ada kata-kata ajma'innya. Jadi bagian dari kita. Memang kita baca banyak salawat, kita baca salawat pada bulan Syaban ini. Kalau bisa usahakan minus 100 kali setiap hari gitu kan. Gak apa-apa lah kita. Satu waktu kita 20 kali. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Atau sambil jalan kita banyak salawat. Untuk artinya mengenang turunnya ayat 50. Asal 56 nih. Jadi supaya kita nanti dapat manfaat salawat yang banyak. Nanti kita jadi kebiasa salat kita. Ada kita biasaan melantunkan salawat di lidah kita. Dan Rasulullah mengatakan orang yang paling pelit artinya dari umatku adalah ketika namaku disebut dia tidak baca salawat. Jadi kalau maka harus kita biasakan kalau ada penceramah kita nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Dan kita kan selalu diajak kalau sambutan itu. Marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Ikut gak kita? Enggak ikut kadang-kadang. Padahal kan maksudnya kita ikut. Jadi kita karena itu paling pelit orang diajak bersalawat gak mau salawat itu jadi paling pelit. Maka kalau ada penceramah ataupun ada orang bicara pidato umum saja di RW segala macam itu kan baca. Mari kita sama-sama baca salawat. Kita harus baca salawat supaya kita nanti jangan dikategorikan orang yang pelit nanti kata Rasulullah. Supaya kita nanti pada saat itu masuk hadis mendapat syafaat dari Rasulullah nanti pada hari kiamat. Ya itu bulan Sa'ban itu turunnya. Kemudian yang kedua artinya turunnya perintah puasa pada bulan Sa'ban. Jadi pada tahun 2 Hijriah turun ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wa man kana minkum maridan ala sarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Wa anta khairun wa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat pertama kali turun ayat 183 184. Ini kalau kita belajar ada di tafsir apa saja, terutama di tafsir Ibnu Katsir lebih jelas. Jadi ayat ini ayat pertama artinya itu perintah awal puasa. Awalnya puasa itu orang boleh milih membayar fidyah atau puasa. Jadi bayar fidyah atau puasa. Mana tadi? Artinya bayar fidyah atau puasa. Jadi orang yang sakit, artinya orang yang dalam safar boleh nggak puasa, tapi nanti bayar waktu yang lain. Tapi orang yang nggak mau puasa, boleh bayar fidyah saja. Awalnya seperti itu. Makanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun itu merujuk kepada orang yang tadi boleh milih. Allah mengatakan puasa itu lebih baik bagi kamu. Kalau kamu mengetahui. Jadi kita seharusnya walaupun dia jangan bayar fidyah, harusnya puasa. Awalnya seperti itu. Karena umat Islam waktu itu kan masih lemah imannya. Bayangkan di Arab Saudi panas segala macam, orang disuruh puasa. Dan bukan kebiasaan mereka. Beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa tuh biasa puasa deh. Maka kadang-kadang nggak sembahyang, nggak sholat tuh puasanya kuat ya. Orang Topo Broto itu.
Kuat orang Jawa itu puasa. Tirakat, mau pati geni lah. Pati geni nggak buka-buka. Kuat. Tapi orang Arab belum tentu puasa. Makanya bertahap. Jadi namanya tadrid fit tasrik, pentahapan dalam syariat. Nah setelah turun ayat yang selanjutnya ayat 184 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa minal huda wal furqan. Itu baru diwajibkan ya, tidak ada pilihan. Arab wajib puasa semuanya. Jadi nggak ada pilihan. Ya, orang kaya dulu orang kaya enak. Katanya waktu awal-awal itu dia boleh bayar fidyah aja nggak puasa. Nah, tapi kemudian artinya tetap ayat itu ada, tapi kemudian kewajiban ini dijadikan suatu kewajiban yang wajib bagi seluruh umat orang yang beriman. Tapi orangnya tadi waman kana ala safarin faidatu min ayyamin ukhar, artinya orang yang kana maridun awal ala safarin tetap artinya orang yang bersafar, kemudian orang yang sakit boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Pilihannya boleh. Nah, orang sakit itu puasa bisa haram. Kalau dia bertambah penyakitnya atau membahayakan dirinya. Kalau membahayakan dirinya haram. Kalau bertambah penyakitnya ya makruh. Jadi makruh. Tapi kita kalau sakit boleh tidak puasa. Tapi sakitnya ada batasannya. Artinya harus sakit tadi yang kalau dia berpuasa bertambah penyakitnya itu. Jangan sakit panu artinya nggak puasa. Sakit mata artinya nggak puasa, nggak ada urusannya dengan bahaya itu. Kalau sakit yang lain boleh artinya tidak. Safar gitu juga. Jadi safar itu boleh tidak berpuasa, boleh berpuasa. Itu pilihan mana yang lebih artinya lebih ringan bagi dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau safar dia dalam safar dia yang berat sehingga dia memayahkan diri dia nggak boleh puasa, malah makruh puasa kalau puasa. Tapi kalau ringan silahkan, tidak puasa nggak apa-apa. Ya. Itu syariatnya kemudian begitu. Tapi waktu itu awal-awal juga artinya orang masih bingung cara puasa. Karena tapi Nabi merintahkan puasa. Jadi orang kemudian menafsirkan sendiri-sendiri tentang bagaimana puasa. Sehingga turun ayat dari yang 18, ini 84, 84, 85, enggak, ini enggak ada. 85, yang 186. Ukhila lakum la tasyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada bulan puasa itu temenggaul istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaianmu, artinya kamu adalah pakaian dari mereka. Alimul anakum tutatun anfusakum fataba alaikum afa ankum. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu fima ata'allah. Jadi ini ada cerita yang unik. Jadi waktu awal puasa, karena dia orang mungkin nggak langsung tanya bagaimana cara puasa, dia puasa aja, hai sahabat. Jadi puasanya itu buka pada waktu maghrib, kemudian cuman boleh buka itu dan juga artinya berhubungan sebelum dia tidur. Kalau sudah tidur, berarti dia harus nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi artinya berhubungan seks. Ada seorang sahabat artinya yang karena dia kerja keras, dia kemudian buka langsung tidur, besokannya dia kepayahan, gitu kan? Kayak, karena tadi bukanya baru sedikit, nah, kepayahan. Nah itu dia ngeluh sama Rasulullah. Ada unik lagi ceritanya. Kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir itu bisa Bapak cek ya, kalau di sini kan di perpustakaan ada kan, cek aja artinya tafsir ayat Al-Baqarah 186 gitu ya. 187, cek tafsir, ada hadis lewat Imam Ahmad. Jadi Umar bin Khattab ini, ya mohon maaf, artinya dia sudah tidur, kemudian dia berjima sama istrinya gitu kan. Wah dia gelisah, wah ini nggak dosa nih kalau
Dah belum waktu subuh. Turun ayat tadi. Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makanlah dan minumlah sampai terbitnya fajar. Jadi boleh berhubungan sama istri, boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Kalau dulu tidak, waktu awal puasa itu artinya begitu maghrib langsung makan. Kalau sudah mau tidur udah nggak boleh makan lagi sampai nanti pagi. Jadi puasanya bukan lagi dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi mulai dari buka sekali, besok udah nggak puasa lagi. Seperti itu. Itu penafsiran para sahabat, sehingga Allah menegaskan ayat ini. Menegaskan ayatnya. Alimullah annakum tahtaru anfusuma taba alaikum. Allah tahu adek, kamu itu nggak kuat adek, melaksanakan puasa seperti itu, gelisah. Makanya ayat itu awali ukhilal lakum latas syami rafasu ila nisaikum. Ayat itu diawali dengan dihalalkan bagi kamu menggaul istri kamu pada waktu malam hari di bulan puasa. Kemudian ditegaskan lagi wakulu washrobu, makanlah minumlah hatta yatabayyanal khaytul abyadu minal khaytil aswad, sehingga jelas antara benang putih dan benang hitam. Itu artinya waktu fajar. Minal fasum kemudian kemudian sempurnakanlah puasa kamu sampai malam, artinya sampai maghrib. Jadi terakhir baru puasa seperti sekarang ini. Waktu awal-awal para sahabat itu puasanya seperti itu. Tapi setelah ada penegasan ayat tadi bahwa waktu puasa seperti sekarang, alhamdulillah kita diberikan syariat yang secara kodrat, secara fitrah kita bisa mampu melaksanakannya dengan baik. Itu kita pelajari itu bahwa puasa itu tahapannya 3. Pertama kali boleh milih, ya, kemudian tadi cara puasanya tadi yang keliru, artinya dalam tanda kutip keliru, karena puasanya hanya buka sekali pada waktu maghrib. Kalau sudah tidur artinya nggak boleh buka. Kalau sudah tidur artinya nggak boleh berhubungan sama istri. Jadi kalau mau berhubungan istri sebelum tidur. Kalau sudah tidur itu nggak boleh lagi berhubungan. Penafsiran para sahabat seperti itu. Nah, kemudian setelah itu diturunkan ayat tadi, itu diturunkan pada artinya perintah puasa tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini banyak sekali kemuliaannya. Kemudian yang ketiga ada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam diampuni dosa-dosa artinya. Malam diampuni dosa-dosa dan kita bisa beristighfar. Ini ada khilaf. Hadisnya mengenai artinya bahwa pada malam itu Allah memberikan ampunan, sahih hadisnya. Yang jadi khilaf itu caranya. Baca ayat 3 kali, ada sholat khusus bersama, itu yang diperdebatkan ulama. Tapi kita nggak usah, ya ambil saja bahwa pada malam itu kita jaga, kita banyak minta ampun pada Allah. Karena nanti kata Allah, yang nggak diampuni itu yang musahin, orang yang suka bermusuhan. Nah, maka kita hati-hati, jangan suka kita ngadu domba orang, jangan suka kita gampang marah sama orang, sama musuh, bermusuhan sama orang. Kita minta maaf sama orang, supaya nanti pada malam Sya'ban itu kita minta ampun, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga. Kalau caranya terserahlah, kita bisa artinya. Saya tidak bisa artinya menyalahkan orang, artinya yang barangkali menghidupkan manusia dengan berbagai macam amal. Tapi yang jelas bahwa pada malam itu Allah memberikan ampunan pada orang yang minta ampun. Kita gunakan saja. Caranya ya terserah. Mau sholat tobat ya silakan. Baca Yasin juga nggak apa-apa. Kalau baca Yasin, kalau di kampung-kampung baca Yasin 3 kali. Dan kadang-kadang kalau kita harus begini, kadang-kadang orang tidak baca sejarah, tidak baca praktek para ulama. Gimana saya bisa menyalahkan orang yang menghidupkan malam Sya'ban? Kalau Ibnu Qudamah itu seorang ulama besar. Al-Maqdisi, dia ada di Maqdis, di Baitul Maqdis.
punya kitab namanya Al-Mughni. Al-Mughni itu adalah kitab pegangan ulama Saudi Arabia. Jadi, pegangan mazhab Hambali. Kalau di mazhab Syafi'i pegangannya Imam Nawawi. Di sini ada adanya Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Beliau pada malam nisfu Saban sholat 100 rakaat. Ya. Beliau seorang ahli hadis. Loh, kita masa bisa mencela? Saya nggak berani pakai mencela. Kalau saya tidak melakukan seperti itu bukan karena itu, karena barangkali bisa jadi saya nggak kuat gitu kan. Niru dia. Tapi yang jelas beliau menghidupkan di kitab sejarah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan banyak ibadah. Ya kita bisa baca. Nanti kita jaga saja malam nisfu Saban itu kapan. Pertengahan malam tanggal 15 bulan Syaban ketika bulan purnama kita banyak minta ampun. Jadi jangan kita lewat. Jadi segala kesempatan kita mendapat ampunan dari Allah itu jangan kita lewatkan. Kita gunakan saja. Itu Allah kan Maha Pemurah. Rugi kalau gitu. Nah, yang keempat artinya, yang keempat dilaporkan amalan tahunan dilaporkan. Jadi amalan itu ada harian dilaporkan. Ada yang mingguan. Kalau harian itu waktu asar. Minggu waktu hari Kamis. Kan? Yang tahunan pada bulan Syaban. Dan Rasulullah puasa artinya hampir sebulan penuh. Dan puasa sebulan penuh karena Rasul ingin supaya nanti ketika amal itu diangkat, dia catat dia dalam keadaan berpuasa. Jadi ingin itu Rasulullah seperti itu. Nah, yang kelima artinya pada artinya bulan Syaban ada perintah merubah kiblat. Awalnya Rasulullah itu kalau sholat perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi begitu sampai di Madinah, artinya beliau baru ada perubahan perintah. Karena sering dibully oleh orang Yahudi. Katanya Nabi baru kok ikut-ikutan katanya menghadapnya ke sana karena orang Yahudi itu kan hadap kiblat, menghadap Baitul Maqdis. Ya akhirnya Rasulullah artinya sering melihat ke langit artinya kalau sholat. Akhirnya kemudian Allah merubah kiblat. Dan kita kalau yang pergi haji itu masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Karena di situ sholatnya awalnya ngadap ke Baitul Maqdis, kemudian berubah ke arah Ka'bah. Itu bagian supaya identitas Muslim. Jadi menghadap ke kiblat. Dan kiblat itu artinya kemudian ulama memberikan kriteria lebih jelas. Sholatnya apa makna kiblat? Menghadap kiblat sholat itu. Bagi orang yang berada di Masjid Haram, pandangan kita ke arah kiblat, ke arah Ka'bah itu yang ada di Masjid Haram. Bagi orang di luar Masjid Haram, kiblatnya adalah Masjidil Haram. Bagi orang yang di Mekah di luar Masjid Haram, kiblatnya adalah Masjidil Haram. Jadi arah pandangan kita ke Masjidil Haram. Nah, bagi artinya orang yang berada di luar Mekah, kiblatnya adalah kota Mekah. Jadi, itu rincian seperti itu. Gak mungkin kita membaskan diri itu kiblatnya ke Ka'bah, nggak mungkin. Ka'bah itu cuma 8 meter. Ininya. Sisinya itu 8 meter. Coba kata sahabat, di rumah siapa di sini yang cuma 8 meter? Nggak mungkin saf kita lurus seperti ini, Pak. Kalau harus menghadap ke Ka'bah. Kalau cuma 8 meter bisa kata lurus. Lurus. Tapi kalau ada safnya ada 20 meter ya pasti melengkung. Maka pada melengkung. Maka ulama merinci itu bahwa rubah 8 meter ya orang yang 8 meter itu aja yang bisa menghadap lurus ke itu kan. Tapi kalau ada 20 meter, 30 meter ke depan pasti harus melengkung. Nggak mungkin lurus sopnya seperti ini. Maka tadi kriteria seperti itu. Maka kita
Kalau kita ada sekarang sholat ini ngadep sini, ya belum tentu kalau kita tarik garis lurus dari sini nih, dari imam sampai ke Ka'bah kan belum tentu Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Ka'bah cuma 8 meter, nggak mungkin. Ya kalau kita lengkungkan itu baru nanti bisa titiknya Ka'bah. Dan masyarakat supaya menjaga hal itu, ulama memberikan ini sudah ijma, sepakat ulama bahwa kalau yang Masjidil Haram arah pandangan kita ke Ka'bah. Kalau di luar Masjidil Haram, jadi kata kalau sholat di luar Masjidil Haram itu puasa kelihatan Masjidil Haram selesai urusan, nggak perlu lihat Ka'bah. Nanti kalau yang di luar Masjidil Haram, di luar kota Mekah, maka kiblat kita ini ke Mekah. Kalau Mekah kan luas artinya, puluhan kilometer ininya, pandangannya. Jadi kita bisa lebih ini. Ya, itu bagian dari fikih yang harus kita juga. Nah, yang keenam ini hadis Nabi itu bahwa Rasulullah SAW zakat syahro yakfulun nas anhu, yakni Rajab Ramadan wahwa syahrul tarfu amal fihi ila rabbil alamin. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa bulan Syaban ini bulan dilupakan karena diapit oleh bulan Rajab di mana orang banyak beribadah, kemudian di bulan Ramadan dan banyak ibadah. Tapi ingat bahwa di bulan Syaban ini amal-amal diangkat, maka kita tetap beramal sebagaimana amal kita di bulan Rajab dan nanti amal kita di bulan Ramadan. Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Ya. Karena Rasulullah senang kalau ketika diangkat amalnya itu beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, kita dianjurkan artinya tetap puasa kita lanjutkan saja. Yang kalau sudah biasa Senin Kamis tetap Senin Kamis kita puasa. Ayamul Bid nanti kita puasa juga dan seterusnya. Nah nanti yang terakhir kalau kita perkiraan tanggal 29 itu sebaiknya kita jangan puasa. Nanti khawatir nanti salah hitung udah masuk Ramadan gitu kan. Itu. Ya, terus kita seperti itu. Yang ketujuh terakhir bahwa bulan Sa'ban itu adalah mukadimah dari bulan Ramadan. Jadi persiapan menghadapi Ramadan. Apa persiapan yang harus dilakukan kalau menghadapi Ramadan? Yang pertama itu qadha, puasa. Kalau yang masih punya utang puasa segera bayar puasanya. Nah, jangan sampai nanti bulan Ramadan jadi masalah nanti kalau sudah lewat bulan Ramadan kita masih punya utang puasa. Lalu bagaimana kalau kejadian kalau menurut mazhab Syafi'i selain kita qadha kita bayar kafarat fidyah. Jadi kita kalau misalnya kita nanti ada orang yang misalnya bulan tahun ini punya utang puasa tapi sampai Ramadan itu belum dibayar. Nanti setelah Ramadan ya utang itu harus dibayar tetap. Tapi selain membayar hutang dia harus bayar fidyah. Karena dia sudah ada pelanggaran ada di situ. Karena nanti mungkin saja ada utang lagi nanti puasanya bulan ini. Jadi numpuk utangnya. Ya asalnya mari kita perhatikan kalau masih terutama ibu-ibu, kalau bapak-bapak ya kalau nggak sakit kan atau nggak ada utangnya. Tapi kalau ibu-ibu ada kemungkinan dia punya utang. Kalau yang masih menstruasi dia punya utang ya harus kita bayar pada bulan Syaban ini, jangan sampai kita tunda. Ya. Nomor 6 tadi adalah bulan yang dilupakan. Ya, tadi bulan dilupakan. Ya. Ya, latihan puasa dan berbanyak puasa. Nanti latihan baca Al-Quran. Jadi kita sudah setel nih sekarang nih. Kira-kira kita mau artinya berapa kali khatam bulan Ramadan. Nah, bulan Syaban ini kita setel. Lalu aktivitas apa saja nih yang kita kurangi supaya kita bisa mencapai target puasa kita, pada target bacaan Quran kita. Jadi kita benar-benar orang Islam itu harus mempersiapkan diri menghadapi Ramadan ini, karena jangan sampai nanti kita rugi kita. Orang mau bahasanya ibadah, tapi kalau kita tidak sangat waktu, kita repot tadi. Ya persiapan Ramadan yang saya telah itu.
latihan menyantuni fakir miskin dan segala. Membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Jadi sebelum masuk Ramadan itu kita harusnya hati kita ini bersih, Pak. Jangan ada kita dengki sama orang, hasad sama orang. Nanti mengganggu ibadah kita pada bulan Ramadan. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi bahan artinya renungan kita untuk mendorong kita beribadah lebih baik dan kita bermanfaat dari bulan Sya'ban yang penuh berkah ini. Terima kasih perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada saya tutup. Ya, ya. Ayah. Ah? Nomor artinya kodoil hajat, artinya terkabulnya hajat. Ya. 10 mendapat salam dari Allah. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Ustaz, terkait dengan tadi sholawat, bahwasanya kita memahami bahwasanya setiap ibadah kita kan ada ibadah-ibadah yang khusus dan ibadah yang dilebihkan daripada yang lainnya, Ya. gitu ya. Bagaimana dengan untayan sholawat? Apakah adakah bacaan sholawat yang lebih unggul daripada sholawat yang lainnya, gitu, sehingga bisa kita amalkan dalam keseharian kita, Ustaz? Yang paling unggul sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad wa sholata Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang paling utama. Karena itu diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dan kita baca sholat pada waktu sholat. Ya, pada waktu sholat itu kita baca itu menunjukkan bahwa keutamaan sholawat itu. Jadi sholawat itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek secukupnya apa? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu yang paling pendek. Itu sholawat itu sahih dari Nabi. Jadi, dibaca, Nabi artinya mengajarkan sahabat bacaan seperti itu. Ya kalau yang lainnya itu sifatnya boleh artinya. Kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Itu tadi pakai ajmain itu artinya untuk meyakinkan kita bahwa kita ini memuliakan seluruh sahabat. Ada salawat yang Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi, itu juga boleh artinya. Atau ada salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat. Yang terkena salawat Jibril boleh. Tapi yang diantara semua itu artinya yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad sebagai engkau memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim. Berikan keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi itu yang paling banyak, paling baik. Yang lain-lainnya ya sifatnya cuma boleh saja. Ya. Ya, itu kan tergantung kita juga artinya, tergantung kita juga. Tergantungnya kalau kita bisa juga bisa menghayati ya bagus juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting lisan kita kan basah terus dengan zikir, tidak ada masalah. Kita sambil kalau mau khusyuk ya kita duduk, tapi kadang-kadang ya kesempatan kita jadi terbatas. Kalau kita hanya menyempatkan waktu tertentu untuk artinya berzikir. Oleh karena setiap kesempatan kita berzikir. Kalau ibu-ibu sambil masak baca sholawat ya boleh juga gak apa-apa. Sambil tidurkan anak baca sholawat gitu gak bagus juga gitu. Jadi pokoknya setiap kesempatan itu kalau mungkin kita berzikir saja. Supaya artinya ya aktivitas kita tidak terganggu. Ada kalanya kita perlu duduk khusyuk gitu untuk penghayatan. Kalau yang lain kita anggap sebagai ibadah saja artinya penghayatannya. Jadi jangan kita tinggalkan juga daripada kita lari-lari jalan-jalan ngelamun gitu kan. Nah, kita bisa salawat atau zikir yang lain. Baik Ustaz. Ya.
Boleh, boleh. Ya, Ustaz, satu lagi Ustaz, ya. terkait dengan apa namanya sholawat yang diiringi dengan untayan apa namanya musik dan sebagainya gitu ya, ataupun dengan rebana dan sebagainya. Karena sebagian yang memang apa namanya mengatakan hal ini adalah bentuk kesia-siaan Ustaz gitu. Gimana dengan Ustaz tanggapan? Ya itu sebetulnya kan kalau kita salawat, kalau kita niatnya mau super salawat beneran, jangan pakai musik begitu kan. Tapi kalau kita niatnya cuman memperindah suasana itu nggak apa-apa musik. Jadi masalah musik ini kan kadang-kadang masih tetap jadi khilaf artinya. Nah, ada yang nggak boleh sama sekali, ada yang boleh, tapi dengan persyaratan tertentu. Ya kita tergantung bagaimana kita memandangnya. Ya, kalau saya pribadi sih musik secara umum itu ya masih dalam kategori boleh gitu. Cuman kita harus teliti jangan sampai menimbulkan hal-hal yang nanti mudarat. Jadi, karena musik itu bagian dari keindahan yang Allah ciptakan pada kita, pendengaran kita segala macam. Kalau mengenai artinya tafsir misalnya dianggap musik itu kesia-siaan dulu karena barangkali sifatnya seperti itu zaman dahulu orang lalai karena musik. Sekarang ada musik yang bisa mengingatkan kita untuk artinya kepada Allah. Kayak musik terserang katanya kayak bimbo gitu, nyanyian bimbo itu kan bisa artinya kita jadi ingat Allah. Ada juga orang bisa masuk Islam itu gara-gara musik ada. Jadi konteksnya itu bisa jadi berbeda ya, karena yang artinya yang pasti dari Rasulullah musik itu haram nggak ada. Jadi, yang ada pendapat sahabat bahwasanya itu pun dianggapnya bukan haram tapi dia kesia-siaan gitu. Kesia-siaan karena konteksnya waktu itu barangkali ada musik, ada tari perut, ada segala macam gitu kan. Nah itu yang nggak boleh. Kalau menghidupkan suasana, kemudian menambah kita tambah syahdu, itu ya artinya ya bagus-bagus aja. Tinggal bagi saya artinya saya ikuti pendapat ulama yang artinya membolehkan dalam batas-batas tertentu itu ya. Jadi kita harus ya, karena situasi sekarang agak beda dengan artinya yang dulu. Mungkin para sahabat dulu tadi artinya karena zaman dulu musik itu identik barangkali dengan maksiat, dengan tari perut apa segala macam, orang jadi lalai. Dan kita sebetulnya sekarang juga harus juga dalam tanda kutip orang yang sudah berumur itu ngurangi juga dengerin musik. Artinya kita lebih banyak dengerin Quran saja lebih bagus, dapat pahala gitu kan, karena pasti kan dengerin musik dapat pahala, tapi kalau denger Quran pasti dapat pahala gitu aja, kita ambil jalan tengahnya. Kalau yang salawat pakai musik, ya pokoknya kita anggap sebagai penghidup suasana saja. Bukan satu hal yang harus kita nikmatin gitu kan. Kalau kita nikmatin tadi kita hayati salawat kita itu. Kalau kita hayati salawat kita, artinya kita nyambung kita dengan Rasulullah, perasaan kita ini akan lebih ini, artinya lebih tenang kita. Kalau kita melihat salawat, rasakan bahwa kita ini mencintai Rasulullah. Dan kita tidak akan bertepuk sebelah tangan kalau kita mencintai Rasulullah dengan salawat kita. Insya Allah hidup kita jadi lebih tenang. Ya, wallahu alam sawab. Ya, selamat Pak Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau biasanya orang ibu-ibu hamil itu suka meninggalkan puasa, Ustaz ya, nggak puasa dia. Nah kemudian kita harus menggantinya, apakah cukup dengan bayar fidyah aja atau kedua-duanya, bayar fidyah juga dan kodok juga gitu. Utamanya kodok, utamanya kodok. Kan ada kalau dalam fikih itu ada kriterianya, ada kriterianya. Kalau dia takut hamilnya itu karena anaknya, nah itu berbeda dengan takut dianya yang menderita. Nanti ada rinciannya di dalam fikih itu. Jadi utamanya tetap kodok. Tapi ada yang bayar fidyah, ada yang bayar kodok. Dua-duanya ada juga. Nanti ada rinciannya dalam fikih. Maka harus kita pelajari lebih detail lagi. Karena tadi, apa yang menyebabkan dia tidak puasa? Takut dirinya sendiri atau takut bayinya gitu kan? Nah itu berbeda adanya. Treatmentnya artinya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada yang bayar kodok,
termasuk video, tapi utamanya adalah foto. Karena ada kan gini, kecuali kalau ada orang artinya hamilnya nggak berhenti. Nah itu jadi bayar video hajanya. Jadi hari ini bulan Ramadan dia hamil, bulan depan Ramadan hamil lagi dia. Lupa Ramadan hamil lagi. Ya, itu berarti udah artinya nggak mungkin dia bayar kodoknya nanti. Udah kan lagi setelah hamil kan nyusui lagi kan gitu kan. Nggak nyusui lagi jadi berarti. Hamil lagi nanti jadi kan nyambung-nyambung baru selesai ini si artinya bayi ini masih nyusui baru 3 bulan udah hamil lagi. Nah kalau orang seperti itu berarti dia bayar fidyah nanti karena dia berkelanjutan ininya beratnya ya, tidak bayar kodok lagi. Tapi kalau dia misalnya tadi hamilnya tadi tahun depannya dia tidak hamil, kemudian itu utamanya tetap dia kodok. Ya. Ada rincian nanti kita pelajari khusus lah supaya lebih jelas rinciannya. Saya cuma gambaran umumnya tadi. Ya, contohnya kalau ada orang hamilnya tiap tahun kan ada juga. Kalau orang yang subur itu, ya kan begitu selesai nifas, dia hubungan gaul lagi sama istrinya 3 bulan, hamil lagi dia. Nanti kelewatan bulan Ramadan masih hamil lagi. Double lagi nyusui sama hamil kan repot. Nyusui hamil, nyusui ini bisa nggak puasa. Kan kalau orang nyusui kan boleh nggak puasa. Artinya ini hamil lagi double ya. Bertahun-tahun seperti tidak, artinya nggak mungkin kodok. Nanti kalau ditunda kodok sampai 3 tahun, puasa 90 hari kan repot nanti dia. Akhirnya bayar fidyah. Jadi, tapi ada rincian nanti kita pelajari secara khusus lebih detail lah kalau banget. Ya, cukup. Ya. Saya pernah terbang dari Jepang ke Amerika. Malam saya dari Jepang, saya qiyamul lail. Tapi karena pesawat itu kan cepat Pak. Pas saya sampai sholat saya qiyamul lail saya belum selesai, sudah ada di benua Amerika terang. Itu gimana Pak? Ya itu kalau kita anggap di sementara itu kita kan kalau gini. Kalau waktu misalnya sholat qiyamul lail, begitu waktu subuh kita terusin sholat itu gak apa-apa, jangan tanggung nanti namanya, terus kita sholat, nggak ada masalah, tetap sholat. Nanti setelah itu kita baru sholat subuh. Jadi kalau di tengah-tengah, tapi kalau misalnya sudah baru selesai 2 rakaat, udah terang, ya nggak boleh, berarti udah bukan lagi. Tapi kalau kita masih sholat, ya terusin. Ya, kalau sholat kita terusin, tapi kalau udah salam, mau kita sambung sholat yang kedua, udah nggak boleh. Itu. Jadi kadang-kadang unik juga Pak, orang bisa sholat subuh 2 kali, sholat Jumat 2 kali bisa. Kalau kita ke Amerika balik ke sini itu, sholat Jumat bisa 2 kali. Di Amerika sudah sholat Jumat, terbang ke sini kalau dengan pesawat yang cepat gitu kan, mau Jumat lagi ketemu lagi, Jumat lagi. Jadi sholat Jumat 2 kali kita. Itu teknologi sekarang karena memungkinkan seperti itu. Tapi hukumnya kita tetap, artinya karena hari ini saat kita di sini datang ke wajib Jumat, tetap kita sholat. Bukan berarti kita sudah sholatnya yang di tempat lain, kita waktu saat Jumat itu di situ. Seperti sekarang ya tetap sholat kita. Jadi kalau cukup Pak ya, ya mudah-mudahan kita berkah semua. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك حبك وحب ما يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته